untuk bisa sharing di doa pagi di tema yang luar biasa ya. Tema kita bulan ini kesatuan hati dan langsung kita bacakan aja terambil di 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Dari semua kota di Yehuda, mereka datang untuk mencari Tuhan. Ya, eh, itu dua ayat yang sudah kita bacakan. Ya, hmm, mungkin ini adalah dua ayat yang menggambarkan eh, rahasia ya Raja Yosafat. Ya, bagaimana dia meresponi eh, rasa atau mengatasi ketakutan dia kayak gitu ya. Nah, selama ini mungkin banyak yang membawakan ayat ini ya, mungkin meng-highlight ya kalau bagaimana yang di-highlight adalah oh Raja Yosafat ini responnya dia berpuasa atau responnya tuh dia praise and worship kayak gitu ya. Nah, tapi di sini kita mau highlight yaitu kesatuan hati kayak gitu ya. Dan ternyata kesatuan hati ini sangat efektif untuk mengatasi ketakutan ya. Selain puasa, selain praise and worship kayak gitu luar biasa ya. Tema kita bulan ini kayak gitu ya membantu kita eh, mendapatkan perspektif baru ya di dua tawarik ini. Ya jadi kalau kita atau bapak dan ibu saudara gitu ya pernah atau sedang bergumul, mungkin keadaan itu sedang tidak terkendali ya, sedang tidak baik-baik ataupun sedang krisis ya, yang sepertinya sudah tanpa harapan. Ya, mungkin kita merasa kewalahan, ya, mungkin tantangan itu sepertinya dari segala sisi, ya, tidak ada jalan keluar, ya, atau kita merasa stuck nih, kayak gitu. Jadi, di mana kita mengalami tekanan yang datang sekaligus seperti itu, rasanya tuh kehidupan atau hidup kita ini kehilangan kendali, kayak gitu ya. Nah, ini yang persis sedang dialami atau yang terjadi pada Raja Yosafat ya. Dia berasal dari suku kecil Yehuda. Udahlah sukunya kecil ya, dikepung oleh tiga pasukan besar yang haus darah ya, yang bergerak eh, secara cepat menuju ke kotanya di Yerusalem kayak gitu ya. Jadi musuh-musuhnya ini datang dari segala sisi nih. Tiga musuh besar kayak gitu ya, berniat untuk memusnahkan seluruh penduduk Yerusalem tanpa belas kasihan. Ya, jadi bagaimana situasi ini tuh sudah terlihat sangat-sangat suram ya, tanpa harapan. Ya, mereka eh, seperti akan berakhir dengan secara tragis dan kayaknya cuma masalah waktu aja mereka musnah kayak gitu ya. Sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi waktu Yosafat diberi kabar bahwa ada pasukan besar yang sedang datang menyerang. Nah, reaksi pertamanya apa? Ya, Yosafat ternyata reaksi pertamanya adalah takut kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kita dapat gambaran nih ya seorang raja ya mungkin satu sisi ini manusiawi kayak gitu ya, tapi waktu kita membaca kita menjadi dapat sedikit hope ya. Ternyata kita bersyukur kayak gitu loh. Yosafat ini digambarkan di Alkitab secara jujur apa adanya yang dia adalah raja, dia adalah pejuang, dia pemberani, dia penuh keberanian besar ya. Tapi eh, dia eh, hanya manusia biasa kayak gitu ya digambarkan di sini ya. Dia mungkin eh, sama seperti kita, respon pertamanya panik kayak gitu ya. Jadi dia hanya sama seperti kita manusia biasa ya. Walaupun dia raja yang selalu siap mengalahkan musuh-musuhnya ya.
Tapi apa yang membedakan ya, ketika dia takut, dia juga ingat ya untuk mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya dari ayat yang sudah kita bacakan. Nah, inilah yang mau kita pelajari juga ya, mau kita teladani ya, dimana kita setiap kali kita merasa takut ya, kita manusia kan cenderung tenggelam dalam rasa ketidakberdayaan ya. Eh, ya sebelum kita terlalu larut kayak gitu ya dalam merasa ketidakberdayaan, kita merasa kayaknya semakin berat ya kalau dipikir-pikir, dipikirkan terus pasti akan semakin berat dan kita semakin tenggelam. Nah, di saat itulah kita harus justru berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan bukan waktunya untuk menjauh dari Tuhan, menjadi marah, frustasi, kecewa, atau bahkan pahit kepada Tuhan. Tapi kita belajar gitu ya, Tuhan itu bukan sumber dari masalah kita, tapi kebalikannya, dia adalah sumber dari kemenangan. Ya, dia sumber dari penyempurna iman kita dan keberhasilan kita pada akhirnya. Jadi memang sesekali kita merasa takut, tapi kita belajar dari Raja Yosafat itu tidak apa-apa mengalami rasa takut. Ya, Tuhan tidak akan menghakimi kita ya karena kita rasa takut. Tetapi ketika kita misalnya dalam kehidupan modern mungkin kita mendapatkan hasil, mungkin kalau yang bersekolah mungkin rapotnya, mungkin yang sedang bergumul dengan kesehatan yang mendapatkan hasil dari dokter kayak gitu ya yang tidak sesuai ya, mungkin dokter bilang keadaan kamu itu uh, buruk kayak gitu ya, kita mendapatkan kabar buruk ya, mungkin kabar buruk juga kita dapatkan dari keluarga atau dari bisnis bagi yang pebisnis ya. Di saat-saat seperti itu kita perlu mengarahkan hati kita untuk mencari Tuhan ya, dan Tuhan adalah jawabannya kita, dan Tuhan akan menyempurnakan iman kita, percayalah Bapak Ibu Saudara ya, dan Tuhan akan mengusir semua rasa ketakutan di dalam diri kita. Jadi luar biasa banget Tuhan kita ya, menjadi pertolongan untuk Raja Yosafat ya di saat keadaan dia krisis ya, dia mungkin sudah tidak berdaya, tidak ada yang dapat menolong dia ya karena dia terkepung seperti gitu ya dari segala sisi, dia stuck mungkin ya. Nah, Tuhan yang sama ya adalah pertolongan kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini Bapak Ibu, ya kita belajar poin-poin penting dari Raja Yosafat ya. Jadi bagaimana meresponi ketakutan. Ya, kita ada tindakan iman, yaitu berdoa, ya berpuasa, dan juga persatuan, kayak gitu ya. Mungkin kita bisa mengajak eh, rekan gereja, rekan pelayanan kita untuk berdoa bagi kita, atau pemimpin kita minta doa. Dan dukungan doa dari pemimpin kita seperti itu ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dan itu sangat efektif ya untuk mengalahkan rasa ketakutan kita dan membawa kita, dan Tuhan ya yang membawa kita dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Baik, saya rasa sekian dari sharing saya pagi hari ini. Kiranya memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji